Lagi Bapak Dr. Budi Pasmuri, juga Bapak Dr. Rizal Prof. Lipah, Pak Dr. Agus Sumadi, juga yang kami hormati Bapak-Bapak Ibu, hadirin hadirat yang terutama sudah masuk di dalam pembahasan sidang ini. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada sore ini kita dapat menghadiri undangan pimpinan Fakultas Hukum UI dan beberapa pengajian yang dilakukan buka bersama pada sore hari ini. Rahmat salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih menghibur atau menyambut kehadiran Bapak Ibu di ruangan sidang ini. Semoga nanti Bapak Ibu juga terhibur, ikut juga bernyanyi sehingga kita lebih barokah dengan adanya khusnul khotimah. Langsung saja kita buka nama yang pertama. Sebuah lagu yang berjudul Assalamualaikum yang akan dihadirkan vokalis kita yaitu Bapak Bambang Adini. Selamat mendengarkan.
Untuk lagu yang kedua akan dihadirkan vokalis kami yang baru masuk, yang cukup ganteng, Bapak Tukiman. Adalah sebuah lagu yang berjudul Soli Masa Cinta. Oke, ya, Mas Tukiman ini baru saja masuk sebagai anggota, tetapi karena vokalnya cukup mumpuni, maka langsung kita tarik sebagai vokalis pokok dari grup Qasidah Da'watullah Al-Tauhid ini. Selamat sore.
Bapak Supandi yang sekolah punya sholawat belajar.
Berikutnya, saudara guru yang cukup posisi dengan kondisi kita yaitu ini merupakan yaitu pergantian pimpinan dari rektor sampai ke bawah nanti dalam keadaan aman-aman saja dan aman saja. Untuk itu akan kita lihat semua lagu yang berjudul
Langsung panggung nanti Ustaz. Kita mulai dulu ya. Banyaknya cinta damai. Bapak Ibu yang kami hormati, dimohon perhatiannya karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Nandang Sutrisno SHM LLM PhD. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Aunur Rohim Fakih SHM. Yang terhormat, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Andes Rohidi SHMHG. Yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Imam Mujiono MHG selaku penceramah pada sore hari ini. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen. Yang kami hormati, Bapak Ibu tenaga kependidikan. Yang kami hormati, Bapak Ibu guru tugas Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul dalam acara pengajian disertai buka puasa bersama keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada sore hari ini tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kejahilian menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami di sini membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan sambutan pimpinan, dilanjutkan pengajian serta doa penutup, pengumuman, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita bersama-sama membuka acara pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan.
Kami pertama maaf mohon untuk menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر لا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, masuki acara selanjutnya yaitu sambutan pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kepada beliau Bapak Dr. Al-Rahim Fakih SHMU, waktu dan tempat kami aturkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala makmalana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda khatamul anbiya'i wal mursalin wa imamul mursyidin wa rahmatil maghfurin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Imam Mujiono selaku penceramah pada hari ini, Bapak Rektor Bapak Nandang Sutrisno, Bapak-bapak Ibu Purna Tugas Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta adik-adik mahasiswa dari lembaga mahasiswa yang ada di lingkungan Fakultas Hukum. Pada hari ini kita alhamdulillah bisa silaturahmi di tengah-tengah kita melaksanakan kewajiban shaum Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan silaturahmi kali ini banyak berkah dari Allah kepada kita semuanya, taburan-taburan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita nantinya bisa menjadi orang yang muttaqin seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita nanti bersama-sama mendengarkan apa yang akan tersampaikan melalui Bapak Imam Mujiono. Mudah-mudahan itu juga bagian untuk meningkatkan ghirah kita, bagaimana Fakultas Hukum ini setiap hari itu semakin baik, dan setiap hari itu selalu diberi maghfirah oleh Allah manakala kita yang menjalankan amanah ini masih banyak kekurangan atau kesalahan, baik itu yang dilakukan oleh pimpinan fakultas maupun dilakukan oleh dosen maupun tenaga kependidikan, bahkan mahasiswa. Sehingga mudah-mudahan di Fakultas Hukum ini banyak orang yang penuh maghfirah dari Allah, yang insya Allah kita nanti akan menikmati pada 10 hari yang terakhir, yaitu Idkun Minan Nar. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini nanti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih Bapak Imam Mujiono yang atas kesediaannya pada sore hari ini bisa menghadiri acara yang ada di Fakultas Hukum. Saya kira itu yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya yaitu pengajian serta dilanjutkan doa penutup. Untuk itu kepada beliau Bapak Dr. Andes Imam Mujiono MAG, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama rijal muslimin al mu'minin al muttaqin as-sadiqin as-sadiqin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu karim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Kepada bapak-bapak para sepuh, ini para guru-guru kita semua, Bapak Rektor, Bapak Wakil terpilih, belum dilantik tadi. Bahagia sekali sore ini kita semua dipertemukan oleh Allah dalam keadaan walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan melimpahkan kenikmatan berupa kesehatan optimal, panjang umur, murah rezeki, murah jodoh bagi yang belum. Kita akan wajah-wajah sensi dulu. Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya tadi mendengar sambutan Pak Dekan itu adem ayem tentrem dengan teduhnya, atau karena harus pilihan itu. Yang kita raisa ya sama nih kan. Itu tidak oversweet, di atas tidak mungkin. Yang jelas jumlah kumis putihnya tapi ya apa-apa sudah takdir. Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya tadi pada saat akan kesini tadi agak bingung apa matur obo judul obo, karena saya tahu di sini hadir para filosof saya, para guru saya, Ustaz Darwin Harsono yang putranya di Melbourne. Kemarin saya di sana dengar waktu di Melbourne, putra Pak Darwin juga di sini. Mbak Zainal yang diumui, saya pernah ketemu waktu ngisi pelatihan untuk semua tokoh agama, lintas agama. Yang dari Islam biasanya Pak Zainal mewakili Islam bersama ketuamu di Maluku itu dan sana dan bapak sekalian. Tadi begitu korek yang terlambat naik panggung tadi membacakan ayat, saya ketemu, berarti judulnya lebih baik itu masalah Quran, komitmen kita kepada Quran, komitmen kita pada nilai-nilai Quran barangkali. Al-Quran itu merupakan satu kitab suci yang betul-betul full keajaiban. Ini bulan Syahrul Ramadan menjelang Quran dari kata Quran. Maka di samping disebut sebagai bulan Ramadan juga Syahrul Siyam, juga Syahrul Quran. Karena unzila fihi Quran. Bukan hanya itu, biasanya kalau pas bulan Ramadan itu ngajinya selesai, walaupun biasanya pada malam Jumat saja, itu pun milih Yasin Pro. Terkadang juga baru ada orang UI ngajinya kalau ada kondangan Yasinan, maka kalau tonggono keseng seripah ngaji, yang kalau seripah orang ngaji, itu masih ada yang modelnya gitu. Tapi kalau kita, saya rasa sudah saatnya kita back to basic, kembali kepada Al-Quran tadi. Kita kagumi keajaiban min aja itu Quran. Misalnya begini, ini dari segi angka-angka saja saya akan sampaikan. Kata ad-dunya itu ada 115 kali. Al-akhirah persis 115 kali. Kata an-nar ada 88 kali. Tapi al-jannah juga persis 88 kali. Bahkan pernah tak pada minggu Mbak Menawa yang saya katakan itu siji orang tetap Pak Roydin berapa tahun ngasih ya menghitung kesempatan puasa Pak. Maka sekali lagi silakan dihitung Bapak Ibu yang agak menerapkan informasi ini. Kemudian juga ada kata ini apa namanya, al-iqab. Al-iqab itu ada 17 kali. Tapi al-maghfirah 117 kali. Al-maghfirah itu 234. Saya ingat 234 persis karena itu 234 Ji Samsul. Ji Samsul itu kan 234. Itu maghfirah.
Jadi merokok di Samsu itu termaafkan oleh Muhammadiyah yang haramkan rokok itu. Ya kamu busro gitu. Sehingga sekali lagi, artinya begini bahwa ampunan Allah itu lebih besar daripada iqab yang diberikan oleh Allah. Ampunan Allah itu lebih besar. Ampunan Allah itu lebih dikemukakan, memberikan ampunan, memberikan maaf. Itu 2 kali daripada menghukum. Iqab. Iqab itu menghukum, ini fakultas hukum bukan fakultas iqab. Itu. Kemudian masih ada lagi Ar-Rijal 23 kali. Sementara Nisa itu juga 23 kali. Kalau di sini hadir seorang dokter atau seorang biolog, mungkin akan tahu bahwa kromosom manusia itu 46. 46 merupakan 23 tambah 23. Dan kebetulan kromosom wanita 23, kromosom laki-laki 23. Ini persis, kok bisa? Kok ngerti-ngertinya biologi Gusti Allah? Bukan masalah Gusti. Bisa dari manusia kan Gusti Allah. Yang berfirman juga Gusti Allah. Wajar kalau ngerti secara detail begitu jumlah kromosom dan juga jumlah ini tadi. Kok yang dipas-pasin? Itulah min ajaib Al-Quran. Itulah keajaiban Al-Quran. Maka kalau kita masih belum juga mengamalkan, wah itu rugi sekali. Bahkan maaf, Al-Bari, daratan itu 23 kali disebutnya. Tapi yang namanya lautan itu 71. Sehingga 13 dan 32. Daratan itu 13, lautan itu 32. Kalau di persentase, maka daratan itu ada 28,8889%. Sementara lautan itu 71,111%. Bapak-bapak yang memperdalam geografi akan tahu bahwa persentase daratan dan lautan persis Pak itu, 28,8889%. Sementara lautan itu 71,111%. Ini satu keajaiban. Kan dia itu loh, walaupun terkadang kan laut juga pasang dan seluruh terkadang ada pulau-pulau yang tenggelam, daratan tenggelam. Tapi ini angka normalnya yang terdokumentasi dalam buku-buku geografi ya itulah kira-kira jumlah daratan dan lautan, persentasenya seperti itu. Ini satu keajaiban betul menurut saya. Sulit saya rasa untuk ditiru oleh kitab suci yang lain, apalagi yang nggak jelas itu kan itu ya. Ada kitab suci Gadolojo, Dharma Gandul itu kitab suci itu, tapi kan nggak jelas itu. Tapi sekali lagi itulah Quran, sehingga kita yang bekerja di UII, enaknya Pak, kita kerja di UII ini apapun posisi kita, apakah itu dosen, apakah guru besar, apakah kita itu karyawan atau tenaga kependidikan, apakah driver, nggak tanya apakah kontrak atau tidak, bahkan cleaning service, yang stop pun di UII mesti pertama dikira kita, dikira. Yang kedua dikira sugih, dikira. Iya itu enaknya kita dikira sugih dan dikira kita, walaupun nyatanya ya kita darat. Nah, itu. Tapi sekarang itu bahwa itulah stigma untuk kita, itulah stempel untuk kita. Sehingga sekarang lagi bahwa kita yang bekerja di UI ini, saya rasa kita harus mencoba selalu melacak, mengkaji nilai-nilai Quran, lalu kita coba amalkan. Saya pernah merasa tersinggung pada saat membaca pertama kali hasil penelitian dari Askari. Tapi sebelum sampai kepada Askari, nanti dulu akan saya dahului oleh statement dari Syekh Muhammad Abdul. Syekh Muhammad Abdul yang dulu Ustaz Darwin sangat kagum pada Syekh Muhammad Abdul dulu waktu di BPPAI ini, bos saya ini. Syekh Muhammad Abdul itu sepulang dari Prancis itu pernah menyampaikan bahwa I went to the West, I saw Islam, but no Muslim. Saya pernah datang di Barat, saya pernah pergi ke Barat, saya melihat Islam dipraktekkan di sana. Tapi saya tidak melihat orang Islam, walaupun ada juga beberapa orang Islam. Tapi dia nggak melihat, artinya bukan itu aja yang praktekkan.
Tapi di barat sudah dipraktekkan values, Islamic values, nilai-nilai Islam banyak dipraktekkan. Dia melihat bersihnya kota Paris, walaupun di dekat stasiun juga ada tempat pipis yang Iran-Irannya juga ada. Tapi relatif bersih di sana. Taman-taman tertata rapi, jalan-jalan bersih, bangun pagi hari sudah bersih semua jalan. Semua rumah itu berukir indah, warnanya itu kekuning-kuningan keren gitu. Sehingga sekali lagi, oh begitu indahnya, sehingga Anda di sudut kota manapun enak untuk selfie semua bangunan itu. Yang senang selfie kayak Pak Android, ini selfie pasar Rawang gitu. Sehingga sekali lagi itu bisa enak sekali. Kita mau selfie di manapun itu serba ketok Prancis itu. Asik lagi, sepur selalu tepat. Ada sepur dari Indonesia dan sepurnya orang-orang letak gitu lagi. Oh bukan main, resik-resik semuanya, bukan main. Itu mungkin yang ini praktikan Islam. Di sana ada yang namanya dipraktekkan juga yang namanya kebersihan, keadilan, dipraktekkan semua nilai-nilai Islam itu ada semua tertata rapi. Demo ada, tapi juga rapi gitu dan etik gitu, tidak ada kalimat yang sarkastis gitu. Ya pas demo bareng, kurang apa pas demo bareng gitu. Sehingga sekarang bahwa dia kagum dengan keadaan, dengan kenyataan yang ada di Prancis waktu itu. Sehingga I saw Islam, saya melihat Islam, but no Muslim. I got back to the east. Akhirnya saya balik ke timur, ke Mesir lagi, karena dia orang Mesir. I saw Muslims, ini plural, Muslim bukan Muslims sebenarnya, Muslims, but no Islam. Tapi saya tidak melihat Islam dipraktekkan di sini. Otoritarianis, kemudian juga keadilan juga begitu, kebersihan apalagi gitu di Mesir waktu itu. Sekarang sama. Gitu. Waktu begitu ya kayak sekarang ini. Sehingga sekarang beliau berhati, mengapa Islamic values, mengapa Quranic values kok tidak dipraktekkan justru di negara-negara Islam. Nah, inilah yang mengilhami Askari. Askari akhirnya mengadakan satu penelitian tentang how Islamic, bagaimana seberapa besar dan tinggi atau bagaimana keislaman Islamic countries pada negara-negara Islam. Seberapa besar keislaman, seberapa besar tingkat keislaman negara-negara Islam. Ini akhirnya dia diam-diam prihatin. Ini ada orang dari George Washington University di Amerika dan dia orang asal Prancis, Profesor Askari. Dia berasal dari Iran. Hasil penelitian beliau dan ini menggunakan parameter Quran. Parameter Quran yang dipakai untuk menjudge bagaimana tingkat keislaman ini. Untuk menilai parameternya gunakan parameter indikator dari Quran semuanya. Sistem hukum, sistem ekonomi, sistem sosialnya, macam-macam. Itu ada 5 parameter besar. 5 parameter besar yang dipakai. Masih plus lagi values yang dari akhlakul karimah itu, yang juga berbasis Quran. Kebersihan, ketertiban, kerapian, kedisiplinan, dan yang lain banyak sekali, ada belasan di sana. Itu semua parameter-parameter dipakai untuk menilai bagaimana tingkat keislaman negara-negara Islam. Tapi dia tidak memiliki negara Islam, tapi dia memiliki 208 negara. Dan semua negara anggota OKI masuk di dalamnya. Ironisnya Bapak Ibu, tidak satu pun negara-negara anggota OKI masuk dalam 10 besar. Tidak ada satu pun negara-negara OKI, anggota negara-negara OKI atau negara-negara Islam terkekot. Terkadang Indonesia dianggap masuk juga karena mayoritas Muslim itu OKI di sini. Tidak harus berlabel negara Islam, tetap NKRI, tapi mayoritas Islam masuk di situ. Tidak ada yang masuk 20 besar. Yang lebih prihatin lagi, tidak ada yang masuk dalam 30 besar.
waktu itu yang masuk yang paling kecil rankingnya itu Malaysia. Itu pun ranking ke-38, sudah hampir 40 besar. 38. Ada juga Qatar itu 99. Arab Saudi 113. Dan Indonesia Yuramabel 140. Lumayan lah gitu. Karena Pakistan 148 itu jadi kota sendiri elek nggak seneng banget ya. Baru bangsa Somalia dan sebagainya itu konsolnya kita di situ. Itulah fakta. Itu parameternya parameter Quran. Tapi mengapa values Quran kok malah dipraktekkan di negara-negara non-Islam? Katakanlah yang ranking 1 saya coba lihat. Ranking 1 itu kita lihat mana? Saya baru Pak. Di sana itu sekolah gratis, murid-murid sekolah itu makan siang diberi makan siang, bukan main. Kemudian profesi utama, profesi idola semua warga negara itu adalah guru. Dan untuk jadi guru harus juara waktu SD, SMP, SMA juara, kemudian S1-nya harus cum laude. Itu untuk jadi guru. Karena semua orang itu berlomba dengan jadi guru semua. Maka dibuatlah persyaratan masih ketat itu. Sehingga guru di sana ngajarnya enak, nggak pernah marah, nggak nyulang heroisme, dan itu dengan mengaktifkan siswa. Tidak ada gurunya berceramah panjang, nggak ada kayak gini, nggak ada kultum kayak foto. Kultum pun kuliah 7 menit jajan, ya orang kuliah 17 menit, apalagi 70 menit itu. Sehingga betul-betul masya Allah. Itu ranking 1. Dan di sana orang rumah-rumah tanpa pagar, tanpa pagar, dia orang ngomong malik, orang ngomong nyolong, bukan. Ada ranking 5 itu Kanada. Pernah ada seorang ketua ormas besar di Indonesia. Itu baru mendapat hadiah kamera dari anaknya. Dan kameranya agak berat. Itu Canon DSLR itu kan prototipe. Oke. Karena belum dapat bengkel dashboard jadi agak berat. Pada saat di halte ini agak berat, sempat diletakkan di sebelahnya. Kemudian pada saat orang benar-benar mau naik bis itu, dia juga langsung dan melupakan kamera tadi. Begitu naik bis sudah lama sekali muter dan jauh sekali. Kamera saya tadi, ya, saya bilang juga. Kamera saya tadi rupanya ketinggalan di mana? Oh, di halte. Dia langsung muter lagi nyari bis jurusan itu. Dan akhirnya ketemu juga kamera tidak bergeser dari tempat itu. Saya membayangkan kayak kamera ketinggalan di jalan Taman Siswa. Kira-kira sudah tempat yang pasar sentir, yang saling, yang pelitian gitu loh. Sehingga sekali lagi bahwa begitu aman ya, memang di negara-negara yang tadi saya sebut yang ranking tadi yang bagus-bagus, memang aman, tertib. Kemudian di ranking berikutnya itu ada Belanda, itu ranking 7. Persis Belanda Pak. Ya maklum ada juga yang tempat rotok-rotok ya ono. Tapi relatif bersih, relatif disiplin. Lampu merah, disiplin, hijau itu masih berfungsi baik gitu lah. Lampu penyeberangan orang nyebrang jalan kaki juga kita hati semua. Bukan main. Nah, apalagi taman-tamannya apalagi. Kalau di yang namanya taman mesti bunganya apa di Kukenhof atau di Madurodam, bukan main Pak, bunga-bunga tulip. Bunga tulip itu di Indonesia juga pernah terkenal. Bahkan ada lagunya dulu, Pak Nurul hafal. Tulip putih. itu lagu sana. Sehingga sekali lagi saking rapi dan bersihnya di sana itu Pak. Enak sekali kita di sana, serba enak, nyaman, orangnya juga ramah sekali. Oh bukan main. Walaupun ada teman yang mungkin pernah S3 di sana ketemu pasti karena ngomong ya orang lain ya biasa dong saat petarangan semestinya masih keren gitu lah. Kayak dosen muslim itu nanti keren gitu. Sehingga sekali lagi bahwa paling tidak mereka values Quranic values juga mereka amalkan. Berdasar tadi
parameter askari tadi. Kemudian masuk ada lagi negara-negara lain yang juga tertib. Kalau Roma itu rada reket orang berbeskan orang, best 20 juga orang. Bangsa Roma itu wis rada puluhan itulah kira-kira. Memang sana rada reket. Sehingga resik malah Vatikan malah tokohnya negara sidik dari Paus suatu makna di sana itu kan di Vatikan. Itu maaf di negara-negara lain begitu resiknya, tertibnya, kereta api berhenti juga tertib dan mandeknya pas negara. Yang ke-25 itu memang bukan Eropa, Pak. Jepang itu ada pada ranking 25. Jepang juga bersih. Ya tentu Tokyo dan Kyoto ini beda. Kyoto itu kalau dari Yogyakarta, Tokyo itu Jakarta. Tapi sekali lagi orangnya sama-sama masih tertib, lampu merah tertib, penyeberangan tertib, bahkan terasa jalan-jalan tak ada subuh. Pada subuh, saya lari-lari kecil, kebiasaan di Jogja. Padahal masih petang dekat itu. Lampu banjo sudah berfungsi, mobil berhenti, wajar Pak, walaupun sepi tidak ada kendaraan. Sepeda motor berhenti juga, wajar. Jogja buat sebagian begitu, kecuali ibu-ibu yang pasar. Emak-emak di Jogja itu reten kiri belok kanan itu biasa. Sehingga sekali lagi bahwa di sana ramai ceritanya itu. Akhirnya pit on kayak berhenti. Oh bukan main. Jalan sepi Pak. Oleh kiwat tengah rano kiwat ya jual 12 kita enggak berhenti. Yang lebih mengejutkan saya orang jalan-jalan berhenti. Disitulah saya terpaksa berhenti juga, terpaksa. Biasanya melaku lagi jauh. Asal aman rano kendaraannya sudah melaku, hanya melaku saya. Tapi di sana tidak karena orang sana juga saya pada berhenti, ikut berhenti. Oh bukan. Berarti kedisiplinan mereka, karakter mereka sudah terbentuk oleh values tadi. Dan values ini selaras dengan Quran. Quranic values. Namun demikian tetap saja kita tidak bisa menyebut negara-negara yang bagus-bagus tadi, yang sudah mengamalkan Quranic values tadi sebagai negara Islam. Tidak bisa. Kenapa? Karena memang tidak ada tauhid, tidak ada iman. Meskipun mereka bukan negara Islam, ya tidak apa-apa. Tapi ada semacam perasaan sadar malu kita. Mereka yang tidak pernah baca Yasin, nggak pernah baca An-Nas, nggak pernah baca Al-Falaq, nggak pernah baca At-Taubah, nggak pernah baca itu. Fatihah apa lagi gitu. Karena ada iya karena budok iya karena sa'in. Nggak pernah. Tapi mereka kenapa kok begitu? Yang kasaran soalnya kok gelap-gelap gitu lah. Bukan itu. Karena mereka memang anak-anak soal ini melukis yang mereka pemuka-pemuka mereka membuat values, menanamkan values yang seperti itu. Kalau Said Rashid Ridho pernah menjawab pertanyaan dari orang Sambas, Pak. Dari Sambas, seorang tokoh dari Kalimantan Sambas itu. Pernah ditanya, gimana? Tak orang muslimun bertakut dan maghairuhu. Mengapa orang Islam itu terbelakang? Sementara orang-orang non-muslim, orang-orang selain Islam maju. Limada ta'akhirul muslimun, mengapa orang-orang Islam itu mundur? Bertakut dan maghairuhu. Sementara orang-orang muslim malah maju. Kok lebih maju? Saat itu saya terasa itu sempat tercengang waktu jawab itu. Dan akhirnya diserahkan kepada kader mudanya yang bernama Amir Syakib Arslan. Dan nama Amir Syakib Arslan ini diambil Buya Hamka untuk menjadi nama salah seorang putranya. Adiknya Rusdi Hamka itu ada Afif, pada Syakib itu ada yang namanya Amir Syakib Arslan. Syakib itu Amir Syakib itu diambil dari tokoh jenius, jurnalis jenius yang anak buah dari Said Rashid Ridho. Jawabannya apa? Jawabannya simpel sekali dan itu disetujui oleh gurunya, oleh pembimbingnya, oleh promotornya. Apa jawabannya? Islam mundur, Islam Barat maju itu karena meninggalkan kitab sucinya.
Jadi Barat maju itu karena meninggalkan kitab suci mereka. Injil itu ditinggalkan, tapi mereka beralih kepada Quranic values yang diambil. Sementara kenapa Islam mundur? Karena Islam juga banyak sudah yang meninggalkan Quranic values gitu. Oh, bukan main. Ini satu jawaban yang sangat cerdas menurut saya Rosyid Rito. Sehingga berarti komitmen kita kepada Quranic values, nilai-nilai Qurani, ini dianggap masih rendah sekali. Tahun berapa Pak ya Rosyid Rito itu? Ada yang ingatkan saya sampai 4 tahun. Yang itu tahun lama sekali itu loh. Itu mungkin pas zaman Mataram nggak salah. Kobar kuwi lah gitu. Tapi sekali lagi bahwa apakah sekarang kita sudah bisa mengejar beberapa ketertinggalan kita? Ya seharusnya memang kita tidak pesimis ya, tapi karena sudah terlanjur mau apalagi curhat depan sesama orang yang prihatin kan tidak salah gitu. Kalau saya curhatnya depan orang Nasrani mungkin lain gitu, tapi saya curhatnya di sini di depan orang-orang yang gigih mengejar Islamic values, mengamalkan Islamic values. Ya mungkin kalau kita sudah mengamalkan sebagian kita, tapi bagaimana di luar sana gitu? Masih banyak jumlah kawan-kawan kita yang masih jauh dari values Al-Quran itu. Sehingga ini paling tidak sebagai bahan introspeksi kita. Kalau saya begini bukan saya mudoroso, curhat, frustrasi, tidak. Padahal kita kan sering menegaskan bahwa al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu unggul dan tidak ada yang mengunggulnya. Itu optimisme kita kan begitu sebenarnya. Itu optimisme kita bangun. Sehingga dan Islam fakul jami bukan di atas semua yang ada. Tapi faktanya kita dalam beberapa hal, dari aspek ekonomi, dari aspek politik, dari aspek banyak aspek lah kira-kira kita belum mengembirakan situasi. Nah ini semua menjadi keprihatinan kita semua. Ini pemerintahan keprihatinan. Yuk kita prihatin, lalu yuk kita geladi mahasiswa kita untuk mengejar ketertinggalan kita. Yuk kita kejar ketertinggalan itu. Itu karena tugas kita sebagai pembina para generasi muda sekarang adalah agar kita selalu mempersiapkan mereka untuk bisa tampil sebagai sosok yang siap memandu menuju kemajuan di atas yang ada saat ini, lebih maju dari saat ini, lebih maju dari kita sekarang ini. Sehingga sekali lagi, dan kita berharap juga dosen-dosen muda juga begitu. Ini kita penuh harap begitu. Kita penuh harap kepada mereka. Hadirin wa hadirat, fakta-fakta ini saya paparkan semata-mata berangkat dari sekali lagi perhatian kita semua. Sekarang kita coba ambil contoh satu saja. Masalah komitmen kita kepada du'afa, masalah komitmen kita kepada anak-anak yatim. Padahal kita semua tahu hadisnya bagaimana memperhatikan anak yatim, bagaimana ngelus-ngelus rambutnya cah yatim itu mendapat kebaikan jumlah rambut yang kita elus-elus. Aku dulu, di sini jelas rambutnya kayak gitu. Sekali lagi bahwa ini fakta. Itu pahalanya besar sekali kita. Artinya kita bukan elus-elus dong, kita juga beri santunan. Kira-kira paling tidak kita begitu. Bukan hanya itu, banyak sekali hadis-hadis Al-Quran pun juga yang ditafsirkan oleh Desi Ahmad Dahlan pun berangkatnya juga dari perhatian kepada anak yatim. Sehingga sekali lagi seharusnya kita harus selalu terdepan. Saya tidak tahu ini ada nggak program yayasan, program untuk membuat panti asuhan itu apa dianggap di kaplingnya Pak Busro Mengkodas itu lah kira-kira, atau mungkin juga memikir itu dan ke rumah sakit itu seluruh saat ini sudah 2, satu rumah sakit yang satu rumah sehat itu sudah lengkap kan itu. Sehingga bagaimana kita juga peduli pada anak yatim. Bukan UI itu ngopo, itu sudah levelnya, bukan makomnya, bukan kita. Tapi sekali lagi bahwa kita perlu memberi contoh bahwa kita punya komitmen untuk itu. Dan UI saya yakin mampu. Itu rumah yayasan bukan Pak Nandan, Pak yayasan.
kan harus kok bukan rektor dari panggil aspal malah lain nanti di WA-nya beda itu bunyinya nanti sehingga ini biasa. Kalau seandainya kita itu perhatian kita kepada anak yatim, itu UI kayaknya perlu memberi contoh bahwa kita bangunkan sebuah bangunan yang bagus, gedung yang bagus, kita pelihara itu sudah dipikul oleh orang-orang UI perlu dosen-dosen karyawan terkoprono kalau makin apa di samping sudah dipotong oleh di samping oleh dana UI sendiri, tapi secara personal itu juga ada baiknya kita datang ke sana dikelola dengan baik, di manajemen well organized gitu lah kira-kira. Sehingga anak yatimnya kerasan, anaknya yang yatim juga menjadi hafidhul, menjadi hufadhul Quran semuanya, dan pintar-pintar dilatih, dididik, dilatih, diberi life skill di situ, sehingga keluar dari itu dia bisa menjadi sosok anak yang mandiri betul. Saya rasa ini merupakan suatu langkah yang sangat-sangat bagus ke depan. Kalau belum sekarang ya nanti kalau sudah dipimpin oleh anak-anak muda yayasannya. Saya yakin yayasan nanti akan dipimpin oleh orang-orang muda pada saatnya. Dan itulah nanti yang bisa berpikir seperti itu. Karena sekali lagi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, komitmen pada anak yatim meskipun Rasulullah itu sudah pernah jelas sekali. Ana wa kafil yatim kahatan. Saya Rasulullah, saya Muhammad dengan orang yang mencukupi kebutuhan anak yatim, dengan orang yang peduli anak yatim, itu kahatan ini seperti dua jari ini. Fil jannah, di surga, bukan main. Kita yang memperhatikan, kita yang beri pada anak yatim, kita yang menyantuni anak yatim, nanti tempat kita itu di surga bersama Rasulullah kahata ini. Seperti ini, duduk tengok-tengok jajar begitu lah. Seperti Pak Rohidin dan Pak Rusli jajar itu lah. Itu di surga. Fil jannah. Apa kita tidak pengen? Apa kita tidak pengen? Tapi ternyata ya itulah kira-kira. Masih banyak panti asuhan yang masih mengedarkan proposal, mengedarkan ini surat permohonan ke sana kemari. Mestinya itu kita yang berdiri tanpa harus ada surat permohonan, tanpa harus ada proposal, tanpa itu mestinya kita berdiri. Saya rasa itu isyarat bahwa saya sudah harus berhenti sampai di sini. Kalau saya lanjutkan nanti tidak saya sok terus ngomong orang mudul-mudul kayak itu lah. Maka kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa terlebih dulu untuk kemajuan Islam, untuk kemajuan Fakultas Hukum, untuk kemajuan UII. Ala hadhihi al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala rasulillah subhanallahi alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa ba'dal maut wa najatan minan nar wa rafa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang kami hormati, masuk ke acara selanjutnya yaitu pengumuman. Pengumuman yang pertama diinformasikan kepada Bapak-Ibu bahwasanya Syawanan Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia insya Allah akan diselenggarakan pada hari Senin 25 Juni 2018 pukul 13 di ruang sidang utama lantai 3. Untuk selanjutnya hidangan buka puasa disediakan di lantai 2 dan pada Bapak-Ibu apabila ingin melanjutkan dengan mengikuti jamaah maghrib bisa dilaksanakan di Masjid Al-Azhar.
Bapak Ibu yang kami hormati, masuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita bersama-sama mengakhiri dan mensyukuri pertemuan pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.